Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sokratif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membagikan cara membersihkan atau menghilangkan karat pada golok ini ya, atau pada besi. Jadi di video kali ini kita akan mencoba menajamkan atau mengasah golok ini supaya nanti tajamnya itu setajam silet ya. Jadi di sini kita akan membagikan cara mengasahnya dengan metode yang manual saja, artinya dengan cara yang mudah kita lakukan di rumah ya. Ini golok ini dulu sering saya gunakan untuk menyembelih sapi atau kambing ya. Namun sekarang saya sudah menggantinya dengan golok seperti ini. Jadi di sini modelnya seperti ini teman-teman. Ini masih ada darahnya dan ini belum saya asah lagi setelah penggunaan penyembelihan ya. Dan ini juga ada dua lagi. Jadi di sini kita sudah menggantinya dengan golok atau parang yang baru seperti ini teman-teman. Dan ini saya gunakan untuk menyembelih sapi ya. Dan ini bisa menyembelih 7 ekor sapi secara berturut-turut teman-teman. Intinya cuma sekali asah saja ya. Oke. Dan ini kita pinggirkan terlebih dahulu. Dan ini bentuknya sama yang dua ini. Dan ini yang dua ini sama juga. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Oke. Dan ini saya gunakan untuk menyembelih kambing ya. Oke. Nah di sini langsung saja kita akan membagikan cara mengasah golok ini, tentunya biar setajam silet teman-teman. Yang pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu sebuah alas ya, supaya nanti kotorannya tidak menyebar ke mana-mana. Yang kedua tentu saja kita siapkan batu asah ya, seperti ini. Di sini saya menggunakan batu asah yang biasa kita gunakan ya. Dan ini yang di bagian sini yang kasar ya, ini menengah. Pertama-tama kita akan asah dengan yang kasar terlebih dahulu ya. Kita siapkan terlebih dahulu minyak goreng seperti ini. Kita menggunakan minyak goreng saja, tidak menggunakan air ya. Oke, langsung saja ini kita basahi terlebih dahulu seperti ini. Oke, langsung saja kita asah ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita miringkan ya, seperti ini. Oke, kita asah seperti ini. Jadi kita asah di bagian sini dulu teman-teman. Jadi kita hitung ya, seperti ini. Jadi simak terus videonya mulai awal sampai akhir supaya nanti teman-teman juga bisa mencoba di rumah ya, cara mengasah golok ya, supaya nanti bisa kita gunakan lagi di saat hari raya kurban teman-teman. Oke, seperti ini. Nah kemudian kita geser ke bagian sebelahnya. Yang penting kita harus sabar saja mengasahnya supaya tajamnya ini permanen ya. Ini bisa digunakan kayak pisau juga ya, baik itu pisau dapur atau pisau yang kita gunakan untuk di hari raya kurban teman-teman. Kemudian di sebelahnya lagi kita asah seperti ini sama. Yang penting kita hitung saja teman-teman, supaya nanti matanya ini tidak timpang ya. Dan tajamnya ini nih nantinya akan setajam silet. Jadi nanti langsung kita akan praktekkan ya tajamnya ini. Oke, sebelahnya lagi. Ini kita gunakan minyak goreng ini bertujuan supaya kita tidak selalu membasahi batu asahnya teman-teman. Karena kalau kita menggunakan air itu biasanya cepat kering ya. Tapi kalau kita menggunakan minyak goreng pelumasnya, tentunya kita tidak selalu membasahi batu asahnya. Cukup sekali saja seperti ini. Tentunya akan selalu licin batu asahnya ya. Oke, kita geser lagi sampai nanti ke bagian ujung. Oke, kita pegang sini. Biasanya seratnya itu akan ke bagian atas sini teman-teman. Nah kemudian ini kita balik ya. Namun ini kita kasih pelumas dulu. Nah ini kita tajamkan lagi sama seperti yang tadi teman-teman. Kita miringkan dan kemudian kita asah mulai dari pangkal terlebih dahulu seperti ini. Ini bertujuan supaya tajamnya nanti seimbang dan tajamnya ini permanen, tentunya akan tajam seperti tajamnya silet teman-teman. Oke, kita geser lagi.
Nah, kemudian kita ganti dengan batu asah yang menengah di sini ya. Ini kemudian kita kasih pelicin dulu, pelumas dulu. Nah, ini kita asah lagi seperti yang tadi teman-teman. Kita mulai dari pangkal ya, seperti ini. Jadi cara asah seperti ini dipastikan, dijamin insyaallah tajamnya ini permanen dan setajam silet teman-teman. Memang untuk mengasah golok atau pisau itu kan bisa dilakukan dengan berbagai metode atau berbagai cara ya. Namun cara asah seperti ini biasanya ini yang paling umum kita lakukan dan tajamnya ini permanen, agar nanti bisa kita gunakan di saat penyembelihan kurban teman-teman, atau memotong daging ya. Saya biasanya kalau mengasah golok sembelihan atau parang sembelihan ini biasanya cukup sekali asah dan sudah bisa saya gunakan untuk menyembelih 7 hewan kurban secara berturut-turut ya. Intinya cuma sekali asah. Karena memang di sini alhamdulillah saya sendiri yang menyembelih hewan kurban ya. Dan mengasahnya saya sendiri juga yang melakukannya di rumah ya, sebelum melakukan penyembelihan. Dan inilah atau cara inilah yang sering saya gunakan ya. Intinya kita harus sabar ya. Seperti ini. Jika batu asahnya kering, kita tambahi dengan minyak gorengnya lagi seperti ini. Dan kemudian kita asah lagi seperti ini. Yang penting kita miringkan ya. Biasanya memang orang sebagian untuk menajamkan parang sembelihan atau golok sembelihan biasanya itu dibawa ke tukang tempah ya. Yang penting harus sama dan harus serasi teman-teman. Oke, kita lap terlebih dahulu atau kita bersihkan ya. Nah, kemudian kita ganti dengan batu asah yang paling licin seperti ini ya. Ini finishingnya ya, supaya menghasilkan ketajaman setajam siletnya teman-teman. Oke, ini yang paling licin batu asahnya ya. Ini kita basahi dulu dengan pelumasnya seperti ini. Ini hasil akhirnya nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita poles dulu, kita finishing dulu. Namun kalau golok teman-teman atau parang teman-teman, baik itu pisau, tajamnya itu sangat-sangat tumpul, bisa teman-teman lakukan dulu dari yang paling kasar ya, sampai ke batu asah yang paling halus. Oke, kita geser seperti ini. Yang penting sekali lagi asahnya ini harus serasi dan seimbang teman-teman. Oke, kita balik ya. Oke, kita poles seperti ini. Jika teman-teman belum pernah mengasah golok atau parang cara seperti ini, boleh dihitung saja ya, supaya nanti matanya ini seimbang.
Oke, kita balik seperti ini, sama cukup kita finishing seperti ini hasil akhirnya. Ini sangat tajam sekali teman-teman, luar biasa, sudah sangat terasa sekali. Nah, sekarang kita bersihkan saja. Sekarang kita akan coba ya, kita coba praktekkan ke kertas ya. Di sini ada sebuah buku ya, seperti ini. Kita praktekkan ke kertas ini saja. Ini kertas yang halus ya, yang tipis seperti ini. Nah, sekarang kita coba ke sini saja, dan teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Ini sangat luar biasa tajam. Kita buat seperti ini, sangat tajam ya, seperti ini ya. Bisa terlihat potongan ya. Oke, ini pembuktiannya kalau kita ke sini dia lengket teman-teman. Ini buktinya ya. Jadi kalau kita sudah mengasah baik itu pisau atau golok, kita praktekkan ke kuku, dia lengket ya. Kita praktekkan miring, dia lengket. Jadi kalau belum lengket, dia belum tajam, dan ini sudah sangat lengket sekali. Ini kukunya. Atau juga bisa kita praktekkan ke bagian rambut sebelah sebelah belakang ya. Jika sudah lengket, itu sudah membuktikan bahwa golok atau parang kita sudah tajam ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini ya. Jika teman-teman suka dengan video sokolatif, boleh bantu like, share, dan subscribe-nya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih, mantap.